Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berniki Idiantika dari kelas 10 IPA 7 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada peta. Komponen pada peta terdiri dari 11 komponen, yaitu judul, mata angin, legenda, garis astronomi, sumber peta, tahun pembuatan, skala, inset peta, simbol peta, lettering, dan warna peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul dapat diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Kendati demikian, umumnya judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta. Mata angin atau orientasi adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah mata angin dapat diletakkan di mana saja asal tidak mengganggu informasi lain yang terdapat dalam peta. Di dalam peta, arah utara selalu menunjuk ke arah atas pada bidang datang kertas. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta, sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda karena pada umumnya legenda diletakkan di bagian kiri atas kanan bawah pada peta bagian yang kosong. Legenda dapat juga diletakkan di bagian selama tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Garis astronomi. Garis astronomi adalah garis khayal yang melindungi bumi baik secara vertikal maupun horizontal yang ditunjuk dalam suatu derajat. Garis astronomi berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta akurat. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Hal ini karena beberapa jenis peta tertentu seperti peta tematik, sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Skala adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada 3 bentuk penyajian skala pada peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Inset peta digunakan untuk mempermudah posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Pada umumnya, inset terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Terdapat 2 jenis inset peta, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Umumnya, inset peta ini terdapat pada peta dengan skala kecil. Inset peta pembesaran digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari suatu lokasi yang penampakannya tampak kecil, sehingga perlu diperbesar, sehingga jenis inset umumnya ditempelkan pada peta dengan penampakan wilayah yang kecil. Simbol peta. Simbol adalah gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik untuk menunjukkan tempat atau data posisional. Misalnya, simbol titik dapat berupa lingkaran, segi 4, atau segitiga.
simbol garis untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Contohnya untuk menunjukkan sungai, jalan kereta api. Simbol area untuk menunjukkan suatu area tertentu, misalnya daerah hutan, danau, persawahan, dan lain sebagainya. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Warna peta. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menekan perbedaan objek pada peta. Contohnya warna coklat menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar. Itulah komponen-komponen pada peta kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.